dasar desain grafis. Ya, kita sekarang baru masuk di modul KD1 ya, yaitu adalah mendiskusikan tata letak gambar, garis, dan warna dalam topologi jaringan komputer. Oke, indikatornya adalah siswa mampu memahami dasar-dasar dari desain, siswa mampu memahami macam-macam topologi jaringan, siswa mampu membuat desain jaringan, ya. Lalu alat dan bahannya adalah modul dan laptop, ya. Lalu tujuannya adalah siswa dan siswi, ya, mampu memahami dasar-dasar dari desain jaringan itu sendiri, ya, baik itu dari desain secara luas maupun desain dari segi jaringannya, ya, seperti topologi. Oke, kita langsung masuk ke materi saja. Oke, di sini adalah yang pertama desain grafis, ya. Desain grafis atau rancang desain grafis, ya, adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Bidang ini melibatkan proses komunikasi visual dan desain komunikasi. Desainer grafis membuat dan mengkombinasikan simbol, gambar, dan teks untuk membentuk representasi gagasan dan pesan secara visual. Desainer grafis menggunakan teknik tipografi, seni rupa, dan tata letak halaman untuk membuat komposisi visual. Penggunaan umum dari desain grafis adalah seperti desain perusahaan, baik logo dan merek, desain editorial seperti majalah, surat kabar, dan buku, desain lingkungan, periklanan, desain web, desain komunikasi, dan kemasan produk. Sejarah desain grafis tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan seni rupa. Karenanya, produk komunikasi visual tertua yang pernah ditemukan adalah lukisan gua di Leix-Jouax, Perancis, yang diperkirakan berasal dari 15.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Simbol-simbol berbentuk ideogram ini kemudian berkembang menjadi aksara yang pada masa modern ini rutin kita gunakan di layar. Henry Cole menjadi salah satu yang paling berpengaruh dalam pendidikan desain di Inggris. Ia meyakinkan pemerintah tentang pentingnya desain dalam sebuah jurnal yang berjudul Journal of Design and Manufactures. Dia menyelenggarakan The Great Exhibition sebagai perayaan atas munculnya teknologi industri modern dan desain bergaya Victoria. Dari tahun 1891 sampai 1896, percetakan Williams Morris Kelmscott, ya, mempublikasikan buku karya desain grafis yang dibuat oleh gerakan Art and Craft dan membuat buku dengan desain yang lebih bagus dan elegan untuk dijual kepada orang-orang kaya. Morris membuktikan adanya potensi pasar untuk produk-produk desain grafis. Morris juga mempelopori perusahaan desain grafis dari seni rupa. Karya-karya Morris dan karya dari pergerakan private press secara langsung mempengaruhi Art Nouveau atau secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan desain grafis pada awal abad ke-20. Kata desain grafis pertama kali digunakan pada tahun 1922 di sebuah esai berjudul New Kind of Printing Course for New Design yang ditulis oleh William Addison Dwiggins, seorang desainer buku dari Amerika. Lalu ada batasan media, ya. Desain grafis pada awalnya ditetapkan untuk media-media statis seperti buku, majalah, dan brosur. Sebagai tambahan, sejalan dengan perkembangan zaman, desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik yang seringkali disebut sebagai desain interaktif atau desain multimedia. Batas dimensi pun telah berubah seiring perkembangan pemikiran tentang desain. Desain grafis bisa diterapkan menjadi sebuah desain lingkungan yang cukup pengolahan ruang, ya. Jadi untuk pengolahan ruang juga. Lalu ada prinsip dan unsur dari desain. Unsur dalam desain grafis sama seperti unsur dalam disiplin desain lainnya. Unsur-unsur tersebut termasuk shape, bentuk atau form, tekstur, garis, ruang, dan warna. Membentuk prinsip-prinsip dasar desain visual.
prinsip-prinsip tersebut seperti keseimbangan ya atau balance, ritme atau rhythm, ya, tekanan atau emphasis, proporsi atau proportion, dan kesatuan atau unity. Kemudian membentuk aspek struktural komposisi yang lebih luas. Lalu ada tata letak. Tata letak adalah seni dalam menyusun elemen atau konten yang ada pada sebuah halaman, seperti penempatan gambar dan teks. Keterampilan ini umumnya digunakan dalam media cetak seperti majalah, buku, koran, tabloid, dan lain sebagainya. Tata letak pada sebuah media cetak yang baik akan menambahkan keyakinan atau kenyamanan pembacanya. Unsur-unsur tata letak merupakan susunan dari unsur-unsur desain pada sebuah karya desain yang terdiri dari bagian-bagian terpisah yang saling melengkapi dan saling terhubung satu sama lain. Kemudian tata letak dan diletakkan pada suatu ruang untuk menjadi kesatuan yang memiliki makna, ya. Unsur-unsur tata letak tersebut berupa garis, ilustrasi, topografi, warna, gelap terang, dan ruang. Oke, fungsi dari tata letak adalah sebagai pembatas tepi bidang atau objek untuk memberikan representasi atau citra struktur, bentuk, dan bidang, ya, menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak dan dinamika, nilai irama, dan nilai arah. Lalu memberikan kesan pada visual design, ya, yaitu tegas, luas, dinamis, dan lain sebagainya. Oke, lalu ada desain interaksi. Sejak perkembangan dunia teknologi informasi, para desainer grafis mulai berperan dalam perancangan tampilan perangkat lunak, ya, atau antarmuka pengguna grafis atau APG, ya, atau Graphical User Interface atau GUI, ya, dan tampilan dari halaman web. Desainer grafis bekerja sama dengan pengembang situs web atau pengembang perangkat lunak dalam merancang tampilan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna saat menggunakan perangkat lunak atau mengunjungi halaman dari web. Lalu ada peralatan desain grafis, ya. Peralatan utama yang digunakan dalam desain grafis adalah pikiran atau ide. Di samping teknologi, ya, atau komputer, sebuah desain grafis yang baik membutuhkan kreativitas. Pada pertengahan tahun 1980, kedatangan desktop publishing serta pengenalan sejumlah aplikasi perangkat lunak desain grafis memperkenalkan suatu generasi desainer pada manipulasi image dengan komputer dan menciptakan image 3D yang sebelumnya adalah merupakan kerja yang susah payah. Desain grafis dengan komputer memungkinkan perancang untuk melihat hasil dari tata letak dan perubahan tipografi dengan seketika tanpa menggunakan tinta atau pena, atau untuk mensimulasikan efek dari media tradisional tanpa perlu menuntut banyak ruang. Seorang perancang grafis menggunakan sketsa untuk mengeksplor ide-ide yang kompleks secara tepat, dan selanjutnya ia memiliki kebebasan untuk melihat alat untuk menyelesaikannya dengan tangan atau komputer. Oke, kita masuk ke perangkat lunak desain grafis, ya. Ini adalah software, ya, software yang digunakan untuk desain biasanya, yaitu ada desktop publishing, ya, seperti ada Adobe Photoshop, Illustrator, Adobe InDesign, ya, Corel, GIMP, Inkscape, Macromedia Freehand, Adobe Image Ready, Adobe PageMaker, dan Paintool SAI, dan masih banyak yang lainnya. Lalu ada aplikasi untuk web design, ya, nanti lebih ke arah untuk membuat desain dari sebuah web, yaitu ada Adobe Dreamweaver, Microsoft Frontpage, Adobe Photoshop, dan Macromedia Fireworks, ya. Lalu ada audio visual, ini biasanya untuk audio, ya, ataupun suara, ya. Ada Adobe After Effects, Adobe Premiere, Final Cut, Adobe Flash atau sebelumnya Macromedia Flash, ya. Ada ULED Video Studio, Magic Movie Edit Pro, lalu ada Power Director. Lalu ada rendering, ya, software rendering 3 dimensi, yaitu 3D Max Studio, Cinema 4D, Maya, AutoCAD, Google SketchUp, Lightwave, Blender, Soft Image, dan Malcolm. Oke, lanjut kita akan masuk ke sebuah topologi jaringan, ya. Sebenarnya topologi jaringan ini sudah diajarkan, ya, pada materi sebelumnya, yaitu pada pelajaran di
KJD juga sudah dipelajari ya, ataupun di pelajaran lainnya ya. Kita akan bahas sedikit saja tentang topologi. Yang pertama adalah topologi jaringan adalah yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusunan jaringan, yaitu node, link, dan station. Topologi menggambarkan bagaimana perangkat-perangkat atau device saling berhubung dan bagaimana bentuk hubungan linknya. Perangkat yang dimaksud di sini dalam terminologi jaringan biasa disebut dengan node dan bisa berupa apapun seperti PC, printer, scanner, hub, dan lain sebagainya yang saling terhubung secara fisik. Sedangkan link menggambarkan bentuk hubungan secara logik, apakah langsung antar device melalui atau beberapa hub atau lainnya ya. Secara mendasar terdapat 6 jenis topologi jaringan, yaitu topologi mesh ya, atau tidak beraturan, topologi star atau topologi bintang, topologi tree atau topologi pohon, topologi bus, topologi ring atau cincin, dan topologi wireless atau nirkabel. Keenam jenis topologi tersebut meskipun dapat dijelaskan melalui gambar mengenai bentuk hubungan antar perangkat, tetapi tata letak secara fisik tidak harus seperti yang digambarkan. Sebagai contoh, topologi star dalam gambar dapat dilihat sebagai bentuk hubungan antar perangkat melalui hub yang menyerupai bintang. Pada praktiknya, secara fisik perangkat-perangkat tersebut tidak harus diletakkan mengelilingi hub, tapi secara logika bentuk hubungannya memang menyerupai bintang ya. Jadi tidak harus sama seperti topologi pada penyusunannya atau peletakannya nanti ketika sudah diterapkan ya. Oke, ini adalah contoh dari topologi bus ya, seperti ini. Tidak akan saya jelaskan di sini ya, karena memang sudah dijelaskan di pelajaran KJD sebelumnya. Jadi yang belum ataupun yang ingin mengetahui secara luas atau secara mendalam tentang topologi, silahkan dibaca ataupun dicari di materi KJD ya. Di sini ada ciri-ciri topologi bus ya, bisa dilihat. Dia menggunakan konektor BNC tipe T ya. Lalu kelebihannya adalah instalasi relatif lebih murah, kerusakan satu komputer klien tidak akan mempengaruhi komputer komunikasi antar klien lainnya ya. Di sini ada topologi ring ya, mengingatkan kembali seperti ini ada topologi ring ya, atau topologi cincin. Lalu ada topologi star ya, ini yang sudah umum ya, umum digunakan ya, topologi star. Lalu topologi linear ya, atau daisy chain. Lalu ini adalah topologi tree ya, yang juga banyak digunakan ya, topologi tree. Lalu ini adalah topologi mesh ya. Oke, ini adalah topologi hybrid. Nah, saya akan menjelaskan saja tentang topologi wireless karena di pelajaran sebelumnya tidak hanya sedikit tentang topologi wireless. Oke, topologi wireless atau nirkabel. Jaringan nirkabel menjadi tren sebagai alternatif dari jaringan kabel, terutama untuk pengembangan LAN tradisional karena bisa mengurangi biaya pemasangan kabel dan mengurangi tugas-tugas relokasi kabel apabila terjadi perubahan dalam arsitektur bangunan dan sebagainya. Ya. Topologi ini dikenal dengan nama misalnya WLAN, WaveLAN, hotspot, dan lain sebagainya. Model dasar dari LAN nirkabel adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah blok terkecil dari LAN nirkabel disebut Basic Service Set atau BSS, yang terdiri atas sejumlah station atau terminal yang menjelaskan protokol yang sama dan berlomba dalam hal akses menuju media bersama yang sama. Suatu BSS bisa terhubung langsung atau terpisah dari suatu sistem distribusi backbone melalui titik akses atau access point. Ya, protokol MAC bisa terdistribusikan secara penuh atau terkontrol melalui suatu fungsi koordinasi sentral yang berada dalam titik akses. Suatu Extended Service Set atau ISS terdiri dari dua buah lebih BSS yang dihubungkan melalui sistem distribusi. Interaksi antar LAN nirkabel dengan jenis lainnya digambarkan sebagai berikut. Ya. Pada suatu jaringan LAN bisa terdapat LAN berkabel backbone seperti Ethernet yang mendukung server, workstation, dan satu atau lebih bridge atau router untuk dihubungkan dengan jaringan lainnya.
Selain itu, terdapat modul kontrol ya atau CM yang bertindak sebagai interface untuk jaringan LAN nirkabel. CM meliputi baik fungsi bridge ataupun fungsi router untuk menghubungkan LAN nirkabel dengan jaringan induk. Selain itu, terdapat hub dan juga modul pemakai atau UM yang mengontrol sejumlah stasiun LAN berkabel. Penggunaan teknologi LAN berkabel lainnya adalah untuk menghubungkan LAN pada bangunan yang berdekatan. Ya. Nah, ini adalah syarat-syarat dari LAN nirkabel ya, atau wireless. Yang pertama adalah laju penyelesaian. Protokol medium access control harus bisa digunakan seefisien mungkin oleh media nirkabel untuk memaksimalkan kapasitas. Lalu ada jumlah simpul ya, atau LAN nirkabel perlu mendukung ratusan simpul pada sel-sel multiple. Koneksi LAN ke backbone atau modul kontrol harus mampu menghubungkan satu jaringan LAN ke jaringan LAN lainnya atas suatu jaringan ad hoc nirkabel. Ya, lalu ada daerah jangkauan untuk LAN nirkabel biasanya memiliki diameter 100 hingga 300 meter. Ini misalkan tidak ada halangan ya, seperti tembok, kaca, dan lain sebagainya. Kekokohan dan keamanan transmisi, yaitu sistem LAN nirkabel harus handal dan mampu menyediakan sistem pengamatan, terutama penyadapan. Ya. Lalu ada teknologi LAN nirkabel yang pertama adalah infrared, ya, terbatas dalam sebuah ruang karena IR tidak mampu menembus dinding yang tidak tembus cahaya. Ya, lalu ada gelombang radio, ya, terbatas pada sebuah kompleks gedung seperti Bluetooth, Wi-Fi, dan home RV. Ya. Lalu ada LAN, ya, spektrum penyebaran beroperasi pada band-band ISM, industrial, scientific, medical yang tidak memerlukan lisensi. Gelombang mikro, narrowband ya, beroperasi pada frekuensi gelombang mikro yang tidak termasuk dalam spektrum penyebaran. Ya. Lalu ini adalah macam-macam dari jaringan wireless. Yang pertama, teknik nirkabel internet berbasis wireless atau wireless LAN ya, atau WLAN, bertumpu pada konsep yang ditentukan oleh standar IEEE 802.11 tempat ya, IEEE 802.11b ya. Terlepas dari jenis PHY atau lapisan fisik yang dipilih ya, IEEE 802.11 mendukung 3 topologi dasar untuk WLAN, yaitu pertama ada Independent Basic Service Set ya, atau IBSS. Konfigurasi IBSS dikenal sebagai konfigurasi independen atau jaringan ad hoc. Secara logika, konfigurasi IBSS mirip dengan jaringan peer-to-peer, di mana tidak ada satu titik node yang berfungsi sebagai server. Dalam WLAN jenis IBSS, sejumlah node nirkabel akan berkomunikasi secara langsung untuk satu dengan lainnya secara ad hoc dan peer-to-peer. Jenis IBSS ini dikenal juga dengan nama ad hoc network. Biasanya diimplementasikan di perkantoran, ruang di dalam hotel, lapangan terbang, dan lainnya. Ya. Biasanya IBSS menghubungkan jaringan dalam ruang yang terbatas dan tidak tersambungkan ke jaringan komputer atau jaringan internet yang lebih besar. Lalu yang kedua ada BSS ya, atau Basic Service Set ya. BSS yang terdiri dari satu buah akses point ke jaringan kabel atau internet. Jenis ini dikenal juga sebagai Managed Network di jaringan WLAN. Akses point atau AP bertindak sebagai server logik di sebuah sel atau kanal WLAN. Komunikasi antar dua node A dan B dalam jenis BSS biasanya dari A ke AP, kemudian AP akan mengulang data dan dikirimkan ke B. Ya. Lalu ada ISS ya, atau Extended Service Set. ISS terdiri dari beberapa BSS yang saling overlap atau masing-masing mempunyai akses point. Akses point dihubungkan satu sama lain menggunakan distribusi sistem atau DS, biasanya berupa Ethernet LAN atau teknik lainnya. Konfigurasi ini merupakan konfigurasi standar yang biasa digunakan warnet dalam membangun jaringan Ethernet. Biasanya pada AP dipasang perangkat lunak router atau bridge yang menghubungkan jaringan nirkabel LAN dengan LAN berbasis kabel. Ya. Lalu karakteristiknya sendiri, hal yang terpenting dalam komunikasi radio adalah frekuensi tinggi adalah kondisi line of sight antara pemancar dan penerima. Ada dua jenis line of sight, yaitu optical line of sight ya, kondisi di mana pemancar dapat melihat secara optik posisi si penerima. Lalu ada radio line of sight, kondisi di mana penerima bisa mendengar transmisi dari pemancar. Lalu kondisi ini secara teori ya, atau Fresnel zone
digambarkan sebagai bola football Amerika, yaitu jarak dua lokasi yang saling berhubungan. Nah, untuk memperoleh line of sight minimal sekali 60% dari Fresnel zone, yang pertama ditambah 3 meter harus bebas dan terbagi dari berbagai hambatan, ya. Sebagai gambaran ketinggian yang dibutuhkan untuk beberapa jarak antara pemancar dan penerima dapat dilihat sebagai tabel berikut, ya. Jadi misalkan jaraknya 1 km, maka ketinggiannya, ya, ketinggian dari si access point, ya, itu harus 3 meter kalau jaraknya 1 km. Lalu kalau 3 meter itu 3,4 dan seterusnya sampai jarak misalkan 7 km itu ketinggiannya harus dari 4,3 meter. Ya, 4,3 meter ini kalau bisa gitu ya, dari gedung yang paling tinggi, misalkan pakai dari lantai 2 gitu ya. Yang dimaksud dengan ketinggian adalah menentukan tinggi antena minimal yang perlu disiapkan agar sinyal dapat diterima dengan baik di sisi penerima. Untuk memperoleh sinyal yang baik, ketinggian tower biasanya lebih tinggi daripada ketinggian yang ditentukan di atas. Untuk jarak 4 km dibutuhkan tower dengan ketinggian 10 meter. Ya. Seperti itu. Itu adalah ini adalah contoh, ya, contoh. Jadi nanti sebelum kalian membuat project, kita misalkan dapat project. Nah, sebelum membuat ataupun mengimplementasikannya, biasanya itu adalah dibuat dulu desainnya seperti apa. Nah, di sini kalian akan belajar tentang desain dari sebuah jaringan yang nantinya akan dibangun atau dibuat, gitu ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk KD1, ya, dari pelajaran desain dasar grafis. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya di KD2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.